Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, jelang uji coba pembatasan pembelian BBM subsidi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Minor Institute. Selamat pagi, Mas Komaidi. Pagi Mas Ya, Pras. salam sehat, Mas. Baik, sama-sama Mas. Sehat Ya, selalu. itu dia. Satu hari menjelang diberlakukannya pembatasan pembelian BBM subsidi semakin hangat diperbincangkan begitu. Bagaimana nih teman-teman Reform Minor Institute menyikapi kondisi ini, Mas Komaidi? Iya, kalau dari sudut pandang atau perspektif Pertamina, saya kira kemudian opsinya memang relatif terbatas ya, Mas Pras, yang bisa dilakukan. Kalau kita bicaranya perspektif korporasi atau badan usaha, karena Pertamina di dalam hal ini diberikan kuota di 2022 ini kan sebesar sekitar 23 juta kiloliter, yang itu harus cukup dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 begitu. Nah, estimasi dari internal Pertamina dan dari pemerintah sendiri, Mas, kisarannya kalau ini dilepas normal begitu ya, juga mempertimbangkan masa pemulihan ekonomi karena kita sudah menuju ke era dari pandemi ke endemi, Oke. aktivitasnya juga jalan, ini bisa di 28 sampai 30 juta kiloliter, Mas Pras, Oh, estimasinya begitu. Sehingga kalau tidak dilakukan upaya-upaya pembatasan, kemudian memang akan terjadi over kuota. Nah, sementara ketika over kuota ini, kalau tidak ada kesepakatan di APBN atau ada penugasan tambahan dari pemerintah, kemudian ini kan menjadi beban atau tanggungan badan usaha pelaksana PSO atau penugasan, dalam hal ini adalah Pertamina. Jadi saya kira kenapa ini dilakukan dalam konteks itu, supaya ini cukup sampai dengan 31 Desember 2022. Sebetulnya konteksnya ke sana. oke, untuk menjaga kuota. Tapi kebijakan tersebut ini redundant tidak dengan kita tahu juga bahwa larangan menggunakan gadget, handphone begitu di kawasan SPBU misalnya. Iya, ini yang kemudian banyak ditanya oleh publik. Saya kira masyarakat juga menanyakan, uh, ini kan kita tidak boleh, kenapa kemudian harus pakai My Pertamina gitu. Tapi kalau klarifikasi dari teman-teman internal, gadget tetap bisa dipakai dari dalam mobil atau dengan jarak tertentu ya Mas, tidak dekat-dekat dengan dispenser begitu. Jadi ada jarak yang bisa dipakai begitu. Jadi secara teknis sebetulnya juga teman-teman Pertamina, kalau kita cermati di pemberitaan sudah menyampaikan hal tersebut sebetulnya Mas Pras. Betul. Tapi kan Iya, kalau kita lihat perlukah berarti menambah satu ruang lagi begitu pada saat mungkin verifikasi pada saat kita menggunakan My Pertamina. Jadi tidak terlalu dekat misalnya dengan dispensernya. iya, ini yang saya kira perlu dicermati dan bagian dari kritik yang kami sampaikan. Oke. Karena apapun mekanismenya ketika pembatasan ini yang dilakukan, kalau ini kemudian perspektifnya kita tarik ke ekonomi makro atau ke government policy ya Mas, Ya. ini sebetulnya menjadi kurang efektif begitu. Kalau Pertamina, karena Pertamina bukan regulator, kemudian mereka akan menjalankan upaya berdasarkan perspektif badan usaha. Karena jatahnya hanya 23, ya mereka berupaya bagaimana 23 ini akan cukup sampai dengan akhir tahun gitu. Oke. Nah, latar belakang dari 23 ini kan sebetulnya ada di pemerintah, ada di APBN. Kenapa kok kemudian mampunya cuma 23 begitu? Itu karena memang ruang fiskalnya secara optimal adalah di besaran itu kalau dikonversi dalam skala volume begitu ya Mas Pras. Oke. Nah, ini kan kenapa kok demikian, juga problem-problem mendasarnya adalah tadi Mas Pras sudah sebutkan, misalnya disparitasnya sudah cukup tinggi ini. Untuk solar kan kita masih jual di 5.150 untuk yang subsidi Mas Pras. Sementara untuk produk atau spek yang sama di negara tetangga rentangnya sudah kisaran 15 sampai 25.000 ya rentangnya. Oke. Tentu tiap negara beda-beda karena tergantung dari fiskal policy masing-masing negara dan subsidinya diberikan atau tidak begitu. Betul. Nah, Pak, untuk Pertalite juga sama, Mas, kisarannya sudah 16.000 sampai 25.000 juga ya, di ya. RON yang sama. Dan saya kira datanya juga terbuka sekarang, publik juga bisa cek begitu ya, kira-kira di negara Thailand, di Singapura, kemudian di Vietnam, Myanmar itu di kisaran berapa, sudah Hmm. sangat clear dengan informasi yang ada sekarang. Baik, Mas Komaydi, tapi menarik, kenapa tidak di-switch saja? Karena kalau kita lihat prosentase penggunaannya adalah memang yang Pertalite
dan juga solar, dalam artian BBM Iya. bersubsidi. Kenapa tidak yang Pertamax ke atas begitu, yang lebih mudah diaturnya dengan menggunakan My Pertamina? Tapi tahan dulu jawabannya, kita harus Baik, jeda dulu baik Mas sebentar. Pras, ya Mas. Iya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan jenis kendaraan yang dibatasi untuk membeli Pertalite itu apa saja. Ya, kita lihat ada mobil dengan kubikasi mesin di atas 2000 cc. Kemudian motor kubikasi sekitar di atas 250 cc. Jadi ini dia pembatasannya 2000 cc ke atas dan juga 250 cc ke atas untuk kendaraan roda 2. Kemudian dari sisi penyaluran BBM Pertalite per Mei 2022, kita lihat ini sudah mencapai 11,69 juta kiloliter. Tadi kuota sudah disampaikan oleh Mas Komaydi adalah memang 23,04 juta kiloliter atau sudah setengahnya nih, bahkan pada kuartal pertama tahun ini saja begitu ya, dari kuota yang sudah disampaikan tadi. Kemudian dari sisi penyaluran solarnya, penyaluran solar per Mei juga ini sudah mencapai 6,76 juta kiloliter dari kuota 15,1 juta kiloliter, nyaris juga setengahnya ya, kira-kira sudah 45% dari kuota. Itu dia beberapa data yang bisa kita cermati bersama dan kita akan lanjutkan kembali. Oh ya, satu lagi pemirsa, saya akan sampaikan ini ketinggalan nih terkait dengan konsumsi BBM Pertalite. Seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini dari tahun 2015 sampai dengan 2021 kita lihat memang trennya bertambah ya. Karena seiring dengan bertambahnya juga jumlah kendaraan bermotor. Ini menarik, data-data ini menunjukkan memang perlunya ada pembatasan atau tidak. Volume kendaraan terus bertambah, sudah pasti konsumsi kendaraannya juga bertambah. Masalahnya di sini adalah disparitas harga yang membuat beban subsidi negara bertambah. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Komaydi Notonegoro. Ya, Mas Komaydi, kita akan lanjutkan kembali. Ini Ya Mas. dari jenis kendaraan yang dibatasi tadi, mobil di atas 2000 cc, motor di atas 250 cc. Kemudian penyalurannya pun sudah 50% nih per Mei saja untuk Pertalite. Kemudian solarnya juga hampir 50%. Apa yang bisa kita simak nih dengan data yang baru sudah disampaikan, Mas Iya, Komaydi? seperti yang kami sampaikan, kalau pembatasan yang dipilih pasti kompleksitas di dalam implementasinya cukup tinggi ya Mas Pras. Misalkan tadi mengenai CC begitu, CC di atas 2000 begitu. Untuk kendaraan-kendaraan yang baru, CC 1500 yang mesin turbo itu besar Mas ininya. Untuk sedan-sedan mewah begitu ya, MPV juga mewah itu. Jadi saya kira kemudian kalau kemudian tahun begitu ya juga akan rumit juga karena tahun yang lebih tua tidak menjamin bahwa kelasnya lebih di bawah dibandingkan yang muda begitu. Nah ini saya kira dampak-dampak ikutan di dalam implementasi di lapangan. Belum lagi nanti sinkronisasi data ya Mas antara ini kan melibatkan nanti teman-teman di Pertamina, data di internal Pertamina, kemudian data di Kementerian Sosial karena berkaitan dengan siapa berhak dan tidak gitu. Karena ini mobil juga nanti harus disinkronis dengan data-data di Polri saya kira. Jadi tidak sederhana di dalam implementasinya. Bahwa ini bagian dari upaya untuk menjaga kalau dari sisi Pertamina betul, tetapi kalau dari sisi public policy saya kira pemerintah perlu memikirkan apakah ini memang yang optimal atau tidak. Kalau diserahkan pada Pertamina, ya memang Pertamina nggak punya pilihan. Pertamina bukan regulator. Betul. Tapi kalau sejauh pengamatan dari Reform Minor Institute begitu dengan besok ini akan sudah diterapkan kan uji cobanya. Mekanismenya yang sudah diketahui publik sejauh ini seperti apa? Iya, ini kan juga sambil menunggu sebetulnya Mas Bas, karena kan nanti akan ada di Perpres 191 revisi, kira-kira siapa yang berhak dan tidak, dan ini kan juga belum keluar. Jadi saya kira Pertamina bisa dikatakan ini jemput bola atau siap-siap begitu. Kalau itu nanti jadi direvisi, terus kemudian definisinya jelas, mereka sudah satu langkah di depan di dalam melakukan pekerjaan ini sebetulnya, begitu Mas Bas. Tapi jadi yang cukup menarik ya, yang cukup menarik adalah data yang disampaikan oleh Mas Pras tadi. Di 2021 itu kan konsumsinya sudah 23 juta KL ya Mas. Betul. Nah, sementara kalau kita lihat historisnya, Pertalite ini kan sebelumnya bukan BBM subsidi atau penugasan Mas. Pertalite ini BBM non subsidi. Sebelumnya kan ada premium yang sebagai BBM yang subsidi. Nah, premium sendiri Mas, itu sebelum digantikan Pertalite ini kan volumenya masih 5 sampai 8 ya.
Artinya kalau ditambah existing, Mas Pras, Oke. 2021 ditambah premium yang kemudian dihapuskan Hmm. sekitar 5 misalnya. Berarti 5 ditambah 23 kan sudah 28. Berarti kan estimasinya memang betul kemudian jadi 28 ke 30 kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau kemudian kuotanya hanya dikasih 23, Mas, disuruh mencukup-cukupkan, kan memang sulit ya siapapun yang dikasih tugas sebetulnya, Mas. Betul. Ya, kira-kira kondisinya seperti itu. Nah, kenapa kok dulu konsumsinya sangat banyak? Ya, ya. Karena memang itu non-subsidi, yang kemudian harganya cukup dekat dengan yang subsidi. Yang premiumnya katakanlah waktu itu yang RON 88, Ya. sedikit di bawah Pertalite, kemudian orang banyak memilih Pertalite karena masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya kualitas, tentu masih di dalam rentang yang terbatas, begitu ya Mas Pras. Nah, ini Oke. kan kemudian di sejak 2022 ini kan ini digeser menjadi BBM khusus penugasan yang kemudian diberikan kompensasi oleh pemerintah. Nah, ketika diberikan kompensasi inilah menjadi apa yang dilakukan oleh Pertamina tidak murni lagi kepentingan badan usaha, tetapi juga harus mengadres apa yang menjadi kepentingan dari keuangan negara. Dalam hal ini memang batasannya anggarannya adanya segitu, begitu Mas Pras. Oke. Dan kalau tadi misalnya kita switch begitu, apakah karena memang ini yang bersubsidi yang disasar begitu, mengingat volume konsumsinya yang paling besar, Iya. Mas Komaydi? Iya, di dalam konteks penghematan kan kemudian magnitudenya yang jadi sasarannya, Mas. Kalau Oke. dari profil kan untuk Pertamax yang RON 92 ke atas ya, Mas, di atas 90 itu kan volumenya di dalam 1 tahun kisarannya antara 6 sampai 8 juta kiloliter. Sementara kalau Pertalite kan tadi sekitar 23 bahkan mau tembus 30. Jadi kalau bicara fokus kemudian kan yang paling besar kalau di dalam konteks penghematan. Nah, ini sama analoginya seperti kenapa Indonesia di dalam konteks target pertumbuhan ekonomi seringkali fokusnya di sektor konsumsi begitu. Karena kalau dari pembentukan PDB, sektor konsumsi itu membentuk sekitar 60% PDB Indonesia begitu. Oke. Jadi ketika itu diperhatikan ya kemudian efeknya luar biasa ke pertumbuhan ekonomi. Karena itu kemudian kebijakan turunannya kan kalau daya beli dinaikkan, bansos dan lain-lain ekonominya akan tumbuh positif. Karena memang magnitudenya terbesar di sana. Nah, di dalam konteks BBM policy, ya magnitud terbesarnya sekarang ini ada di Pertalite, Mas. Karena konsumsi total Indonesia ini in total ya, Mas ya. Ya. Sekitar 70 juta kiloliter in total. Ini termasuk BBM industri. Nah, Pertalite sendiri itu porsinya sudah 30. Jadi betapa besarnya begitu, Mas. Oke. Pengaturannya karena itu fokusnya ke situ. Ya karena ini kan konteksnya salah sasaran begitu. Jadi jangan sampai Iya, yang betul. mengkonsumsi kan sebenarnya bukan yang biasa mengkonsumsi Pertalite begitu. Justru yang Pertamax yang masuk ke Pertalite gitu. Kalau filosofi BBM secara Iya, subsidi iya, iya. sebetulnya memang kemudian kalau bicara tepat atau tidak tepat sasaran di dalam konteks subsidi, Ya. kemudian BBM ini sudah tidak sesuai dengan filosofi subsidi sebetulnya, Mas. Kalau subsidi di dalam teori ekonomi maupun di dalam teori keuangan negara itu yang berat adalah masyarakat yang tidak berdaya beli atau masyarakat miskin, Mas. Itu yang paling dapat jatah banyak di sana. Oke. Nah, kalau di BBM itu kebalik. Yang mobil dapat lebih banyak dari motor dapat lebih banyak dibandingkan yang jalan kaki dan naik sepeda. Padahal yang lebih miskin adalah yang layer ketiga. Jadi secara filosofi sebetulnya memang sudah keliru sejak awal. Tetapi memang penataannya sampai sejauh ini kan belum dilakukan karena menuntut pergeseran dari subsidi barang ke subsidi orang, Mas. Nah, ini yang kemudian problemnya di Indonesia adalah database yang belum tersedia secara mapan. Tapi kesiapan masyarakat sendiri bagaimana? Mengingat pembatasan ini akan diberlakukan di 5 provinsi, 11 kabupaten kota. Sementara apakah semua sudah disamaratakan memiliki gadget, smartphone begitu untuk bisa masuk begitu ke aplikasi My Pertamina? Iya, ini yang saya kira juga perlu dijadikan catatan. Saya kira, Mas, kalau saudara-saudara kita di pelosok, misalkan terus yang berprofesi sebagai petani begitu, bahwa jangkauannya sudah sampai menyeluruh untuk akses teknologi informasi, betul. Jumlah HP kalau berdasarkan laporan dari data pemerintah juga sudah banyak begitu, tetapi di dalam konteks menggunakannya kan mungkin juga belum tentu ya, Mas Pras. Mungkin kan nanti yang mau mengisi BBM-nya katakanlah
kakek atau neneknya misalnya. Sementara yang pegang HP-nya ini cucunya nih biasanya nih Mas Pras. Oke, Jadi hal-hal semacam ini saya kira juga perlu masuk di dalam konsideran dari pemerintah. oke, oke. Karena di dalam implementasinya itu tadi Mas, Hmm, tidak sederhana saya kira di dalam prakteknya. Tapi betul. kalau ditanya di dalam konteks badan usaha atau Pertamina, Hmm. ya Pertamina tidak punya pilihan lain selain melakukan itu, begitu Mas. Yes, Karena harus memang, menjaga memang. kuota sampai cukup gitu. Iya, ya, oke. Lantas kira-kira misalnya ada peluang begitu menyikapi ini kan tadi ada disparitas harga. Anda lebih Betul. menyukai kenaikan harga atau pembatasan? Tapi tahan dulu jawabannya. Mas Baik. Komedi, kita akan jeda lagi Mbak. sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Mas Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Miners Institute. Ya, Mas Komaydi, menarik. Jadi kalau biasanya di Indonesia begitu pilihan-pilihan yang diberikan adalah kenaikan harga saja, diiringi dengan sosialisasi edukasi kepada masyarakat terkait dengan tadi bahwa ada beban subsidi yang besar, kebutuhan juga anggaran yang terbatas begitu. Mungkin kalau ini terdeliver dengan baik, apakah ini lebih bisa diterima oleh masyarakat? Mas Komaydi. Iya, saya kira kuncinya ada di sana. Saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Mas Pras bahwa ini edukasi dan penyampaian informasi secara proporsional saya kira harus sampai ke kita semua ya Mas, Oke, ke publik secara utuh. Bahwa kan kondisinya sebetulnya kalau kita bicara neraca minyak atau neraca BBM Mas Pras, konsumsi kita per hari ini kan setiap harinya sekitar 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari. baik. Intinya kita cuma 700.000 dan datanya juga dipublish oleh teman-teman SKK Migas begitu yang sebagai pengawas dan pelaksana di sektor hulu migas. Saya kira juga clear datanya, di hilirnya juga disampaikan bahwa konsumsinya sudah sebesar itu. Sehingga kan memang ada sebagian besar Mas, sekitar 900 sampai 1 juta di dalam setiap harinya yang harus kita impor. Oke, Nah, kalau kita impor kan pasti harganya harga pasar nih, Mas, harga betul. internasional, begitu ya. Iya, Nah, tadi harga pasar kan sudah ada referensinya, negara-negara tetangga sudah antara 15 sampai 30, bahkan Pak Menteri SDM menyebutkan itu untuk data-data di Eropa dan Hong Kong memang kisarannya sudah sebesar itu. betul. Kalau kita jualnya di 5.150, ya tinggal selisihnya dikalikan volumenya ya Mas ininya. Yes. Nah, yang perlu disampaikan kemudian oleh pemerintah, saya kira tidak hanya menyampaikan message selisihnya, tetapi kemudian kalau kita memilih untuk alokasinya ke energi semua, kan kalau ke energi semua pemerintah menyebut antara range untuk BBM saja 500 sampai 700 triliun mungkin kalau itu dibiarkan dibuka secara keseluruhan. Nah, masyarakat juga perlu tahu Mas Bas bahwa anggaran APBN kita in total di 2022 ini kan kisaran 1.800 triliun ya Mas. Nah, kalau sudah kepakai BBM misalnya 700, kan tinggal 1.100. Nah, sementara dari 1.100 itu kan kita ada kebutuhan lain nih Mas Pras, ada subsidi kesehatan, ada subsidi untuk pendidikan, Oke, ada subsidi pupuk untuk pertanian, dan subsidi yang lain-lain. Nah, kemudian kalau memang pemerintah maunya itu, atau masyarakat juga maunya itu, ya kemudian konsekuensinya ruang gerak untuk yang lain kalau berkurang juga jangan protes ya, begitu. Saya kira edukasi-edukasi seperti itu yang perlu disampaikan pemerintah secara utuh, sehingga oke. kita bersama diajak berpikir nih, masalahnya ini, kemudian solusinya yuk kita cari sama-sama kira-kira seperti apa. Itu Begitu. Nah, dia. kalau nggak diajak bicara kan kemudian masyarakat selalu berasumsi bahwa kita kan kaya akan sumber daya alam, produksi minyak kita melimpah, jadi menjadi wajar kalau harganya murah. Nah, informasi-informasi itu yang saya kira perlu didudukkan secara lebih proporsional begitu Mas. Iya, dikembalikan ke realita begitu ya, karena Betul, kebiasaan betul. karena kita mendapatkan subsidi begitu mungkin Iya, Mas Komaydi. betul. Tapi Betul, kalau Mas. iya ya, tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini begitu, masyarakat menengah ke bawah tentu yang akan merasakan dampaknya dengan pembatasan ini karena tadi memang volume penggunanya adalah Iya, di golongan ini begitu Mas Komaydi. Nah, betul, Mas. untuk menjaga kesiapannya semoga tidak ada terjadi suatu ya friksi lah di lapangan begitu, terutama di SPBU ini Iya. Reform Miner Institute mungkin ada rekomendasi kira-kira apa ini yang mungkin perlu diantisipasi? Iya, sebetulnya kan penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya di sektor energi ya, Mas Pras. Ini kan penyelesaiannya adalah multisektoral. Kalau kita lihat pengguna terbesarnya kan sebetulnya untuk BBM adalah sektor transportasi. Oke, Kemudian industri komersial dan rumah tangga. Paling besar adalah transportasi mungkin sekitar 70 sampai 75%. Nah, kalau seandainya ini berandai-andai kemudian Mas iya, Pras, kalau transportasi publiknya mapan begitu, oke, kemudian kayak Singapura atau kayak negara-negara lain yang katakanlah jalur keretanya oke, busnya juga oke,
saya kira masyarakat dengan sendirinya akan pindah ke sana. Karena juga agak sulit nih capek-capekan dari Bogor ke Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta, naik motor dari Tangerang ke Jakarta. Kalau ada transportasi publiknya yang sudah lebih mapan, lebih memadai, saya kira masyarakat dengan sendirinya akan bergeser ke sana dan konsumsi BBM juga dengan sendirinya akan berkurang. Sehingga kalau ditanya solusinya apa, sebetulnya tidak ada solusi instan nih Mas, karena ini melibatkan pekerjaan multisektor yang saya kira tidak sederhana di dalamnya. Itu dia, multisektor dan multi years pastinya ya, Mas Betul, Komaydi. betul, Oke, betul, nah Mas. ini lantas bicara mengenai pengawasan, ada penyelewengan-penyelewengan yang juga masih terjadi hingga saat ini. Iya, Begitu kita lihat kan, misalnya di Yogyakarta saja kemarin ada kasus iya, penyalahgunaan BBM solar begitu dengan iya, betul. ada tangki yang diperbesar, kemudian Iya. SPBU juga yang terbukti juga melakukan kecurangan. Ini bagaimana nanti? Apakah ini juga memberikan satu presiden lagi bagi masyarakat? Iya, saya kira ini yang juga menambah kompleksitas permasalahan Hmm. sebetulnya, Mas Bas. Tadi kan ujungnya ada disparitas tadi ya, Mas Ya, Bas. Jadi misalkan ngisi di SPBU, tangkinya dimodifikasi untuk truk-truk misalnya muat 200 liter misalnya, Mas Bas. Tadi iya, kan belinya 5.150 ya. Kemudian harga di industri kan sekitar 15.000. Jadi kalau Mas hmm, Pras, misalkan ada orang jahat yang kemudian ngisi 200, terus kemudian dijual ke industri 10.000 saja. oke. Untungnya sudah lumayan besar Iya, nih Mas. 2 kali lipat hampir udah. 2 kali lipat dikalikan volumenya. Nah Iya. ini juga yang diidentifikasi oleh teman-teman di BPH Migas, Hmm, di Pertamina dan di kepolisian. Ini ada tren yang sangat signifikan untuk di daerah-daerah pertambangan dan di oke. perkebunan ya Mas Bas. Karena mereka tidak berhak mendapatkan itu karena mereka harus pakai kelompok Iya, industri. Tetapi belakangan tren di wilayah-wilayah itu cukup meningkat. Nah ini oke. disinyalir dengan metode yang sama tadi, ada pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab, Hmm, kemudian mengisi itu di SPBU. Jadi kerjaannya hanya pindah dari SPBU satu ke SPBU yang lain, Mas. betul Dari betul. Iya hari-harinya iya iya. begitu. Jadi dia truknya tidak ngangkut sawit atau tidak ngangkut batu bara, tapi Hmm, hanya beli BBM, ditampung, terus kemudian dijual ke tempat lain begitu. Itu disinyalir oke. demikian. Nah, hal-hal semacam ini timbul kan karena ada tadi Mas, insentif. Ini kemudian terlepas bicara baik atau tidaknya ya. Oke. Karena insentif ini kalau kita dari analisis ekonomi positif, Hmm, terlepas dari baik atau tidaknya, kemudian memang memberikan mendorong iya. untuk pihak-pihak tertentu untuk melakukan ya tadi tindak penyelewengan tadi Mas Iya, Frans. kesempatan di tengah kesempitan lah ya. Betul, betul Mas. Ini yang Oke. saya kira juga sudah teori umum yang sudah given ya. Saya kira masyarakat, teman-teman di parlemen, di eksekutif juga cukup paham sehingga memang solusinya adalah meniadakan disparitas tadi sebetulnya Mas Ras Hmm, atau mendekatkan gitu iya. supaya insentifnya tadi untuk berbuat jahat menjadi paling tidak ruang geraknya semakin tertutup begitu Mas. Betul, baik. Mas Komedi, semoga saja pelaksanaannya untuk uji coba tanggal 1 Juli besok ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, Masyarakat amin, siap, amin. SPBU-nya siap, Pertaminanya juga siap begitu ya. Baik, baik. Baik, Mas Semoga yang terbaik untuk semua Mas. yes, setuju. Terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan Sama-sama, dan insight sama-sama yang Mas bagus Ras. juga nih untuk pemirsa ID Baik, Channel. baik Mas. Salam Sehat-sehat sehat. selalu. Ya. Terima kasih Mas Ras. Mohon izin pamit Baik, Mas. terima kasih Mas Komaydi. Ya, pemirsa demikian pembahasan menarik terkait dengan pembatasan pembelian BBM subsidi, tapi jangan beranjak dari tempat Anda di segmen berikutnya. Kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya di mana petani kelapa sawit masih mengeluhkan harga tandan buah segar sawit yang terus turun. Sesaat lagi.